Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silia Rinda Parwiza dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan mengambil ajaran tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin, Hujatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Nashabur Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau memiliki saudara laki-laki bernama Ahmad dan ayah mereka bekerja sebagai pengrajin kain sup yang merupakan kain yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Menjelang kewafatan ayahnya, beliau mewasiatkan untuk memelihara kedua anaknya untuk dididik, dan beliau berpesan, "Sungguh aku menyesal tidak mempelajari khat, tulis menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami kepada kedua anak saya ini, dan harta yang aku tinggalkan boleh engkau habiskan untuk keduanya." Ayah mereka adalah seorang fakir yang soleh, tidak memakan apapun kecuali hasil dari kerajinannya, dan beliau pun menafkahi keluarganya dengan nafkah semampunya. Pekerjaan beliau ialah berkeliling mencari ahli fikih dan mendengarkan pengajiannya. Ketika mendengarkan pengajiannya, beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk diberikan seorang anak yang faqih. Dan ketika menghadiri majelis ceramah nasihat, beliau pun menangis dan memohon kepada Allah untuk diberi anak yang pandai dalam ceramah nasihat. Dan Allah pun mengabulkannya. Seorang Imam Al-Ghazali adalah seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad adalah seorang yang pandai dalam ceramah nasihat. Setelah ayahnya meninggal, mereka berdua dididik dan dirawat oleh sahabat ayahnya, yaitu seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya. Beliau belajar dengan tekun hingga suatu saat harta peninggalan ayahnya telah habis. Ketika harta peninggalan ayahnya telah habis, sang sufi menawarkan kepada keduanya untuk melanjutkan pendidikan di madrasah di kota Tus, yang dimana madrasah tersebut menanggung biaya para santrinya. Dan disinilah Imam Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani tentang fikih Syafi'i, kalam Arashi, sejarah para wali, dan syair-syair. Ketika berusia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasr al-Ismail dan menulis buku At-Taklikat, dan kemudian beliau kembali lagi ke kota Tus. Nah, dalam perjalanan kembali ke kota Tus, beliau dihadang oleh perampok dan perampok tersebut mengambil catatannya. Namun kemudian catatan tersebut dikembalikan lagi. Pengalaman dirampok tersebut sangat membekas dalam benak Al-Ghazali. Sampai 3 tahun beliau merenung, berpikir, dan menghafal kembali pelajaran yang ia dapat dari guru-gurunya. Setelah itu Imam Al-Ghazali mulai lagi pengembaraan studinya di kota Naisabur. Di sini ia berguru dengan Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar aliran Asy'ariyah, hingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu dengan sangat baik, seperti fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat. Di Naisabur ini juga Imam Al-Ghazali mulai mengembangkan bakat menulisnya sehingga membuat kagum gurunya dan diberi gelar Bahr al-Mukarrib, laut yang dalam dan menenggelamkan. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali pergi ke Muaskar untuk bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wazir Nizam al-Muluk. Kemudian Nizam al-Muluk mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Pada tahun 484 Hijriah, sekitar pada usia 30 tahunan, Imam Al-Ghazali diangkat sebagai guru. Di universitas inilah Imam Al-Ghazali mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pemikirannya pada bidang fikih, ilmu kalam, maupun filsafat.
Pengaruh filsafat dalam dirinya sangatlah kental. Beliau juga menyusun buku yang berisi kritik terhadap filsafat. Walaupun demikian, beliau juga tetap mengambil sisi positif filsafat yang dinilai ada sisi kebenarannya. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwan Asy-Syafah dan kitab-kitab karangan Ibnu Sina. Dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf, dan usul, maka beliau menyelami semua bidang keilmuan tersebut dengan mendalam. Imam Al-Ghazali adalah seorang penulis yang sangat produktif. Bahkan sampai sekarang sulit mencari tandingan penulis yang seproduktif beliau. Tidak kurang dari 457 kitab telah ditulisnya. Di antaranya karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Di antaranya yaitu Ihya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kedua, Mukasyafah Al-Qulub, terbukanya hati, Mizan Al-Amal, timbangan amal, dan banyak lagi. Kedudukan dan ketinggian jabatannya tidak membuat congkak dan cinta dunia. Dalam jiwanya yang bergejolak, yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Bahkan dalam proses kehidupannya di hari kemudian, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah. Di tempat ini, Imam Al-Ghazali membimbing para salaf untuk belajar memahami dan mengamalkan tasawuf. Pada bulan Zulkaidah pada tahun 488 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 488 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Bait Al-Maqdis beberapa lama dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus selama 10 tahun. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nars bin Ibrahim Al-Maqdis di Masjid Jami Umawi yang sekarang bernama Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin sambil melatih jiwanya. Akhir kehidupannya dihabiskan untuk mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabani, pada akhir kehidupannya, Imam Al-Ghazali tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya serta menelah Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa seorang putri. Abul Fajr Ibnul Juwais menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab At-Tashabah Indah Al-Abu Hamid Al-Mamad. Menukil cerita Ahmad saudaranya, pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya, serta meletakkannya di kedua matanya, dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk mengenal malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya menghadap kiblat. Beliau meninggal setelah langit menguning menjelang pagi hari. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumadahir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di perkuburan At-Tabaran. Inti dari ajaran tasawuf oleh Imam Al-Ghazali ialah sebelum menempuh jalur sufi, Imam Al-Ghazali telah melewati pengembaraannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan ilmu yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Imam Al-Ghazali, para sufiyah yang menempuh jalur yang benar
karena mereka memadukan antara ilmu amal amal memiliki ketulusan tujuan dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral dan sifatnya yang buruk dan tercela sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kaibu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup, menyendiri, diam, menahan lapar, dan tidak tidur pada malam harinya untuk membina kalbunya. Manfaat hidup menyendiri adalah mengosongkan kalbu dari pesona duniawi. Diam adalah untuk menyuburkan akal budi, membangkitkan rendah hati, dan mendekatkan ketakwaan. Rasa lapar juga mencerahkan kalbu, sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan mencermelangkannya. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf ahlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Dalam Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut 8 makhluk sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap, takut, zuhud, tawakal, dan cinta. Cinta adalah makam yang tertinggi yang membuahkan rindu. Cinta adalah makam yang tertinggi yang membuahkan rindu, intim, uns, dan rida. Untuk melewatkan setiap tanjakannya, seseorang salik harus melakukan riyadah dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadah adalah latihan kerohanian, adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.